Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur karena kita memasuki episode ketiga dari 40 hari berdoa menuju peluncuran atau launching dari One Voice 27. Saya Pendeta Yohanes Dolok Saribu, melayani Departemen Pendidikan di Uni Indonesia Kawasan Tengah. Hari ini, saya akan mengajak saudara untuk mengikuti satu alur lagi kisah dari buku Kerinduan Segala Zaman. Ini bukan soal sistematik teologi, tapi kita sedang membahas kisah yang menarik yang dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita. Namun sebelumnya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini, di hari ketiga rangkaian doa bersama, kami rindu mendengarkan pelajaran ketiga mengenai Yesus di dalam masa kanak-kanaknya dan di bait suci. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kecil, kita tahu bersama, dia tumbuh di Nazaret, di satu kota yang orang bilang ini kota paling jahat. Karena pernyataan, tidak mungkinlah ada yang baik keluar dari Nazaret. Tapi Yesus bisa keluar dari Nazaret menjadi seorang yang luar biasa. Yesus kecil ini taat kepada orang tuanya. Yesus yang masih kecil ini dia tumbuh seperti saudara dan saya tumbuh waktu masih kecil. Bermain, belajar, menolong papa mamanya, pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Alkitab mencatat ini Yesus yang masih kecil ini semakin hari semakin besar, semakin kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah. Yang menarik adalah disenangi oleh Allah, disenangi oleh manusia. Ia tidak melewatkan masa anak-anaknya dengan sesuatu yang mencolok, mungkin saja simsalabim, tetapi dia melewati dengan proses yang penuh seperti saudara dan saya dan anak-anak kita saat ini. Ini adalah teladan yang boleh kita ambil yang terjadi dalam diri Yesus, yang biasa saja, tetapi sehari-sehari, hari demi hari, dia bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Yesus berusia 12 tahun, ia ikut papa mamanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, setelah selesai perayaan Paskah, mau pulang, Yusuf dan Maria cari-cari, loh, mana Yesus? Ketika mereka tidak menemukannya, mereka kembali lagi ke bait suci. Sudah 3 hari mereka cari, tidak ketemu. Mereka kembali ke bait suci, ketika mereka lihat, loh, ada Yesus di dalam bait suci. Mereka mendengar Yesus bercakap-cakap, berdiskusi dengan para teolog, alim ulama, dengan orang-orang cerdas secara teologi dan biblika yang ada di dalam bait suci. Kemudian Yesus, ini mamanya bilang, Yesus, sini. Ngapain kamu ke sini? Kami sudah cari-cari kamu ngapain kamu di sini? Loh, lalu Yesus bilang, Ma, tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini menjadi petunjuk mengenai identitas, misi yang Yesus miliki sejak masa kecilnya. Ia tetap kembali ke Nazaret saat itu bersama orang tua. Hidup bersama orang tuanya bertahun-tahun lamanya. Tetapi dia sudah menunjukkan identitasnya dan dia lebih dekat kepada Tuhan. Ada satu cerita tentang seorang anak kecil yang seperti biasa, dia punya kebiasaan seperti anak saya juga. Pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, nyuci piring. Seiring berjalannya usia, semakin banyak tanggung jawabnya. Tapi malam hari, ini anak ini diam-diam dia main biola, dia latihan. Tanpa ada orang yang tahu, dia pelan-pelan belajar. Lama kemudian, bertahun-tahun kemudian, setelah dia latihan sudah banyak, tiba-tiba di acara sekolah, dia diminta untuk tampil di dengan teman-temannya. Orang kaget, loh, kapan dia latihan? Dia bukannya sama seperti kita, bermain bersama. Bukankah masa kecilnya sama-sama dengan kita? Main petak umpet, saya masih kecil suka sekali main petak umpet. Tetapi ada hal yang pelan-pelan dia lakukan, perlahan-lahan, yang membuat dia, akhirnya dia diam-diam menjadi seorang ahli dalam biola. Ini mungkin yang terjadi kepada Yesus. Mungkin dia bermain dengan teman-temannya, membantu orang tuanya. Jangan-jangan dia main petak umpet atau main dengan teman-teman seusianya. Tapi
Hari demi hari dia memupuk hubungannya dengan Bapaknya, mempersiapkan dia untuk kedatangannya menjadi juru selamat di atas dunia ini. Kerinduan saya dan saudara hari ini, kita percaya bahwa disiplin rohani dapat membentuk kita diam-diam sejak masa kecil. Sebagai Departemen Pendidikan, saya mengajak semua anak-anak, remaja, pemuda, biasakan mulai kecil. Oke, kalian melakukan semua kebiasaan rumah. Oke, kalian melakukan permainan dengan teman-teman, berbaur, main sepeda bersama. Tetapi ada hal yang kalian harus pupuk sejak masa kecil yang mempersiapkan kalian satu hari kelak berguna sama seperti Yesus, disenangi oleh Allah, disenangi oleh manusia. Lakukan disiplin rohani yang kecil, perlahan-lahan. Meskipun saat ini belum terlihat bentuknya, tetapi satu hari kelak dengan pertolongan Tuhan, apa yang kalian didik perlahan-lahan itu berbuah hasil satu hari kelak. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan saya dari Sunplus dan IT Koordinator. Itu untuk bab 9 dan bab yang ke-10. Terima kasih saudara menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita boleh memupuk hal-hal kecil dalam kerohanian, hal-hal kecil apapun saja, membuat kita berhasil, bukan hanya di mata Tuhan, di mata manusia, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk episode pada hari ini mengingatkan kami akan hal-hal rohani. Di lain hal kami melakukan kebiasaan kami, tapi di lain waktu kami menyisihkan waktu kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya hidup kami lebih berguna di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.